Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dalam rumpun spiritualitas kaum Anawim. Hari ini kita mendalami tokoh Anawim yang lain dari Perjanjian Baru, yakni para gembala yang menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Sang Mesias. Para gembala merupakan masyarakat pinggir di dalam strata sosial kaum Yahudi. Mereka berperanan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Namun mereka tidak menuai penghargaan yang layak seperti yang dinikmati oleh kaum cerdik pandai di Yerusalem. Menyadari diri sebagai orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat, mereka bersandar pada firman Tuhan, membuka diri sepenuhnya bagi kehendak Tuhan, bertumbuh dalam pengharapan akan datangnya Sang Mesias yang menjadi pembebas bagi orang-orang miskin dan tertindas, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pola iman yang mereka miliki ini telah mempersatukan mereka dalam sebuah komunitas yang kokoh yang didasarkan pada pengharapan yang sama dan identitas sosial yang mereka miliki. Besarnya harapan ini membuat mereka sangat terbuka pada pewartaan firman Ilahi dan menangkap momentum-momentum penting yang membahasakan terpenuhinya harapan mereka. Pengalaman mereka memperoleh firman dari malaikat yang memberitakan kelahiran Sang Mesias membuktikan adanya harapan tersebut. Maka refleksi kita hari ini ditandai dengan pembacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sukacita para gembala adalah sukacita kaum Anawim yang melihat terbitnya surya keadilan, cahaya harapan, embun pembebasan yang sungguh dinanti-nantikan oleh kaum terpinggirkan. Sebagai orang-orang miskin,
mereka tersingkir dari strata pergaulan sosial di Yerusalem. Sebagai bangsa Yahudi, mereka tersisih di bawah penindasan penguasa asing kaum Romawi. Maka warta malaikat kepada mereka tentang kelahiran Sang Mesias dengan segera ditanggapi dengan penuh semangat, karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan Sang Pembebas itu. Ketika mereka meninggalkan Yusuf dan Maria, mereka melambungkan nada sukacita memuliakan Tuhan. Bukan karena pembebasan sudah di tangan mereka, tetapi harapan akan terjadinya pembebasan sudah di depan mata mereka. Injil sama sekali tidak mencatat apakah ada di antara para gembala ini yang kemudian menjadi murid Yesus. Namun keterbukaan iman mereka dan kesiapsiagaan untuk menanggapinya serta memuji Tuhan atas karunia tersebut telah membahasakan siapa mereka, apa kualitas iman mereka, dan apa tujuan hidup mereka. Menanggapi kualitas iman para gembala, para adorator sekalian diajak untuk memposisikan diri sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima warta gembira kedatangan Tuhan. Seluruh hidup keagamaan kita merupakan cara kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan kedua Sang Mesias yang akan membawa kita ke dalam pemenuhan harapan sejati persekutuan abadi dengan Bapa di surga. Mempersiapkan diri merupakan perjuangan seumur hidup yang akan dipenuhi dengan tantangan dan godaan untuk meninggalkan jalan kebenaran, karena jalan ini penuh dengan liku-liku yang menuntut korban diri kita. Maka memposisikan diri sebagai para gembala yang menyaksikan kelahiran Yesus merupakan satu tanggapan yang positif di dalam kehidupan modern yang penuh nilai-nilai sekuler ini. Yang pertama, hendaklah kita membebaskan diri dari kelekatan dengan harta dan kuasa duniawi, sehingga kita membina mentalitas anawim yang boleh memiliki harta tetapi tidak melekat pada harta dan segala kenikmatannya. Kita membina pengharapan yang kokoh akan datangnya Sang Mesias yang mewujudkan harapan kita untuk dibebaskan dari kuasa kegelapan dan segenap anteknya di dunia ini. Dan kita dengan cepat menanggapi semua pesan ilahi yang tersirat di dalam hidup kita, serta dengan cepat pula mengambil sikap untuk melakukan sesuatu yang membahasakan iman kita tersebut. Bahasa yang paling krusial barangkali membawa harapan bagi banyak orang, bahwa iman kita sungguh-sungguh berdaya guna dan memberi kita identitas yang jelas di dalam proses penantian kedatangan kembali Sang Mesias. Dan sama seperti para gembala, kita pun hendaknya selalu mensyukuri karunia besar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Semua identitas iman tersebut harus terpapar di dalam pola penghayatan yang praktis, yang bisa dinikmati baik oleh diri kita maupun sesama kita. Maka kita perlu memberi kesaksian tentang spiritualitas ini dalam perkataan dan perbuatan. Tumbuhkanlah harapan di hati banyak orang bukan dengan paksaan, tetapi dengan pola hidup yang memberi keteladanan. Bukalah hati lebar-lebar bagi firman Tuhan dan ajarilah sesama untuk melakukannya juga melalui ketulusan di dalam pelayanan. Dan hendaklah bersyukur senantiasa terhadap setiap embun rahmat sekecil apapun yang diperoleh setiap hari, sehingga di dalam hati kita selalu ada syukur dan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyelenggarakan hidup.
karena dengan itu kita memelihara kelekatan kita kepada Tuhan. Kelekatan pada Tuhan membimbing kita menuju kesempurnaan iman. Tuhan Yesus Kristus, kelahiran-Mu membawa sukacita bagi banyak orang. Para gembala menjadi orang yang pertama yang percaya akan warta kelahiran-Mu dan mengunjungi-Mu di kandang Betlehem, mengungkapkan sukacita mereka kepada Maria dan Yusuf dan semua orang yang menyaksikannya. Doronglah kami untuk dengan rendah hati menimba kekayaan iman itu dan mewartakannya dengan penuh sukacita. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.